Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Andi Setiawan SPD. Adakah kita tahu bagaimana orang belajar dan apa yang mempengaruhi perilaku mereka? Beberapa siswa memiliki keunggulan dalam mata pelajaran tertentu, dan bagaimana cara guru untuk bisa mengakomodasi perbedaan kemampuan belajar siswanya? Jawabannya ada di teori belajar yang guru terapkan dalam proses pembelajaran. Salah satu teori ini adalah teori behavioristik. Behaviorisme dalam pendidikan atau teori pembelajaran perilaku adalah cabang psikologi yang berfokus pada bagaimana orang belajar melalui interaksi mereka dengan lingkungan. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa semua perilaku diperoleh melalui pengkondisian yang merupakan proses penguatan dan hukuman. Menurut teori ini, pembelajaran adalah perubahan dalam perilaku yang dapat diamati yang merupakan hasil dari pengalaman. Mari kita bahas lebih dalam tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar ini adalah salah satu pendekatan dalam psikologi yang fokus pada perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya yang dibentuk dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini menekankan pentingnya penguatan reinforcement dan hukuman punishment dalam memodifikasi perilaku peserta belajar. Beberapa konsep utama dalam teori belajar behavioristik meliputi pengkondisian klasik, classical conditioning, yang diperkenalkan oleh Ivan Pavlov. Konsep ini melibatkan pembelajaran asosiasi antara stimulus netral dan stimulus yang sudah memiliki respon alami. Misalnya, anjing Pavlov belajar mengasosiasikan bunyi bel stimulus netral dengan makanan, stimulus yang sudah memiliki respon alami, sehingga anjing tersebut akhirnya merespon dengan mengeluarkan air liur saat mendengar bel saja. Kemudian, operan conditioning dikembangkan oleh Skinner. Konsep ini melibatkan pembelajaran melalui konsekuensi dari perilaku. Perilaku yang diikuti oleh penguatan positif, misalnya hadiah, cenderung untuk diulang, sementara perilaku yang diikuti oleh hukuman cenderung untuk dihindari. Penguatan atau reinforcement merupakan proses yang meningkatkan kemungkinan perilaku tertentu akan diulang. Penguatan dapat bersifat positif, penambahan stimulus yang menyenangkan, atau negatif, penghilangan stimulus yang tidak menyenangkan. Lalu selanjutnya adalah punishment, hukuman. Proses yang menurunkan kemungkinan perilaku tertentu akan diulang. Hukuman dapat bersifat positif, berupa penambahan stimulus yang tidak menyenangkan, atau negatif, penghilangan stimulus yang menyenangkan. Kemudian pembentukan shaping, teknik pengajaran di mana perilaku yang diinginkan dibentuk melalui penguatan bertahap dari perilaku yang mendekati perilaku akhir yang diinginkan. Teori behavioristik menekankan bahwa pembelajaran adalah hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan dan kurang memperhatikan proses mental internal seperti pikiran dan emosi dari setiap siswanya. Kesimpulannya adalah penerapan model pembelajaran behavioristik dalam pendidikan menawarkan beberapa keuntungan. Salah satunya, model ini menyediakan pendekatan pengajaran yang sistematis dan terstruktur yang memungkinkan guru atau pendidik untuk menetapkan harapan yang jelas dan membangun rutinitas yang konsisten di kelasnya. Penggunaan penguatan positif mendorong perilaku yang diinginkan sehingga menumbuhkan lingkungan belajar yang positif. Selain itu, behaviorisme menekankan hasil yang terukur yang memungkinkan pendidik untuk menilai kemajuan siswa dan menyesuaikan instruksi yang sesuai. Dengan berfokus pada perilaku yang dapat diamati, teori belajar behavioristik menyediakan kerangka kerja yang praktis untuk pembelajaran yang efektif. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di video teori belajar dan video pembelajaran lainnya dari channel ini. Terima kasih setelah menonton sejauh ini. Silahkan datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.